Bismillahirrahmanirrahim. تعليم النفع الانتفاع والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى. أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا من أهل العلم والمعرفة والمحبة واليقين والتمكين ويرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Kita sudah belajar kemarin syarat wudu dan mandi. Itu kemarin syurutul wudu wal ghusl. Hari ini setelah wudu pasti ada sebab yang batal wudu. Kemarin belajar cara wudu bagaimana. Hari ini kalau sudah wudu, sudah selesai wudu, ada berapa hal yang bisa membatalkan wudu atau sebabnya. Kalau melakukan satu dari tersebut wudu kamu batal, harus ulang lagi atau harus cari air wudu lagi. Itu namanya nawaqid wudu. Di sini dalam bahasa Indonesia yang membatalkan wudu. An-nawaqid dalam bahasa Arab jam'u naqid. Jam'u naqid wa huwa ma yazilu syai'. Bisa kita bilang habus. Masuk bahasa harian, bisa itu sebabnya habus. Tadi saya wudu, kalau saya melakukan atau ada sesuatu yang nanti kita belajar, itu kayak habus wudu saya. Artinya apa? Artinya harus wudu lagi atau ulang lagi wudu. Wa huwa ma yazilu syai' min asli. Naqid. Wal murad bihi huna al-asbab. Di sini namanya sabab atau yang membatalkan wudu dalam bahasa Indonesia. Allati yantahi biwujudnya. Kalau ada satu wudu kamu sudah habis, hilang, tidak ada. Jadi tidak ada wudu, berarti tidak bersih atau tidak suci, harus wudu lagi. Itu kalau ada satu, bukan seharus 2, 3, enggak, satu. Kalau ada satu dari yang kita pelajari, wudu kamu batal. Yang membatalkan wudu ada 4 macam. Satu, sesuatu yang keluar dari qubul, itu kelamin depan atau dubur. Baik itu yang keluar angin atau berubah benda lain. Al-kharij min ahadis sabilain min al-qubuli aw duburi rihun aw ghairu. Ini katanya kayak ringkas, juga terjemahnya bagus. Kalau kita jelaskan satu kata-kata lebih jelas lagi. Sesuatu yang keluar dari qubul. Qubul itu kemarin sudah kita jelaskan, kelamin, ya kan? Kelamin depan. Kelamin depan itu dari laki-laki atau perempuan atau khuntha. Khuntha yang kemarin kita bilang ada 2 alat, laki-laki atau perempuan, atau ada tempat bibis saja. Itu sesuatu yang keluar dari tempat tersebut, wudunya batal. Ya, hukum syar'i itu hukum syar'i sama. Tidak ada bilang oh syekh ini laki-laki, ini perempuan. Yang keluar dari situ cair seperti macam bibis atau benda seperti mungkin ada syekh, tidak mungkinnya keluar ada berapa orang yang sakit ginjal kadang keluar batu kecil. Namanya apa bahasa Indonesia? Batu, atau namanya apa bahasa Indonesia? Yang kecil. Ya, batu ginjal saya. Namanya batu juga. Saya takut batu yang besar. Jadi bagaimana itu batu? Ya, bil Arabi namanya hasa. Bil Arabi namanya hasa, tapi batu ginjal. Walhasil. Itu maksudnya apa? Kadang-kadang ada. Itu saya masih ingat umur saya mungkin 10, 12, 10, 11. Ayah saya keluar dari kamar mandi ada berapa? Mungkin 7.
keluarin waktu dia mau bibis. Tapi setelah dia sakit 2 hari, 3 hari, minum obat yang herbal, subhanallah tiba-tiba keluar di kamar mandi karena dia sakit, kayak sudah rasanya ada yang sesuatu yang keluar, jadi dia perhatian. Ada berapa batu yang keluar. Terus Syekh tidak ada bibis sebelumnya, hukumnya apa? Itu najis. Sudah yang keluar, walau tidak ada sebelumnya bibis atau setelahnya tidak ada bibis atau cair, tetap najis. Yang keluar dari qubul atau dari dubur. Itu umum. Terus mungkin Syekh yang keluar darah aja. Selain haid. Ini kita sekarang bicara tentang selain haid. Seperti laki-laki ada yang penyakit seperti tadi bilang ginjal atau itu yang keluar darah, tidak bibis, bukan bibis, warnanya darah cek, kita sudah tahu darah itu darah. Itu juga hukumnya batal wudu. Al-kharij min ahad as-sabilain. Min al-qubul aw ad-dubur. Aslinya najis seperti bibis tadi sudah najis. Atau mutanajis. Apa itu mutanajis, Syekh? Seperti kalau kita bilang, saya bilang apa? Makan anggur, ya kan? Anggur, semangka, ada biji-biji. Kadang-kadang waktu kita makan, sudah makan juga, masuk juga biji-bijinya. Habis itu keluar. Kalau keluar itu namanya mutanajis. Namanya mutanajis. Kenapa mutanajis, Syekh? Aslinya tahir, tidak najis. Tapi karena dia sudah masuk lewat ke mulut saya, keluar dari dubur, itu namanya mutanajis. Mungkin saya kasih contoh lagi. Ini ibu-ibu banyak terjadi seperti itu. Kadang-kadang ada mainan anak kecil, ya kan, plastik atau biji atau anak kadang main makan. Ada sampai saya masih ingat, iya, adik saya, anaknya ini waktu saya diaman, anaknya umurnya berapa, 4 tahun, 5 tahun, itu juga lagi main-main itu bahasa Indonesia rupiah yang 500 itu 200 kecil, namanya apa bahasa Indonesia? Koin. Lagi main, subhanallah turun, sudah mereka bagaimana ya, pergi ke dokter bilang sabar, dia bisa keluar. Ya. Sudah keluar. Itu banyak terjadi seperti itu di antara hidup ibu-ibu. Itu aslinya tahir. Waktu dia keluar sekarang namanya mutanajis. Apa itu namanya mutanajis? Kalau kita cuci sudah jadi bersih, tahir. Tapi kalau saya bawa atau ambil langsung taruh di kantong, salat saya batal. Itu beda di antara najis dan mutanajis. Najis aslinya seperti bibis, seperti buang air besar, itu yang keluar sudah najis. Mutanajis enggak, aslinya bersih atau tahir, tapi karena dia masuk ke tempat tersebut, itu namanya mutanajis. Oke, berarti yang keluar dari dua jalan tersebut itu wudu kamu batal. Oke. Benda seperti tadi, namanya apa? Tadi benda, ya kan? Ya, benda atau angin, atau apa? Angin juga. Angin. Ini biasa angin kita tahu dari dubur. Tidak ada dari kubul. Mungkin di perempuan ya betul, tapi laki-laki tidak mungkin ada angin dari kubul. Hukumnya hasa kerikil, betul. Kerikil, hasa kerikil. Saya sudah pernah dengar tapi lupa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena orang Arab bilang kalau besar itu sampai saya tidak bawa, namanya sakhrah, bahasa Arab. Kalau besar namanya sakhrah, itu besar, saya tidak bisa bawa. Kalau yang di tangan sudah seperti ini, ya kan, walhasil bisa bawa, itu namanya hajar. Kalau kerikil itu yang kecil, itu namanya hasa. Hasa itu yang kecil. Juga waktu di Ramyul Jamarat, jangan bawa yang besar. Kalau yang pergi Makkah,
Tidak boleh yang besar. Enggak, yang kecil. Ini kerikil. Ambil 7 aja di setiap kali. Jadi itu namanya hasa. Tapi bahasa Arab, bahasa Indonesia kayak semuanya namanya batu, sudah. Batu kecil atau kerikil ya alhamdulillah. Walhasil kita lanjut lagi. Al-kharij. Qubul atau dubur. Itu maaf ya tadi kita bilang laki-laki tidak mungkin keluar angin dari kelamin depan laki-laki, tidak ada. Perempuan ada, perempuan biasa ada keluar. Hukumnya apa? Sama seperti kuntut, maaf ya dalam bahasa Indonesia. Hukumnya wudunya batal kalau ada udara keluar atau angin keluar dari situ, wudunya batal. Berarti seluruh yang keluar dari qubul atau dubur wudunya batal. Warnanya biasa atau tidak biasa, dia najis atau mutanajis, aslinya najis atau mutanajis, wudunya batal. Terus Syekh, saya ragu-ragu, kadang-kadang waktu salat kayak rasa ada sesuatu yang keluar. Ini Rasulullah kasih tahu dalam riwayat hadis, syaitan datang ke Ibnu Adam main-main di dua tempat tersebut. Sampai dia rasa ada yang keluar. Ya, Rasulullah bilang, jangan kamu keluar sampai ada bau atau ada suara. Ya, jangan ini ragu-ragu, rasa ada yang keluar, bagaimana saya keluar salat? Enggak. Rasulullah bilang tunggu sampai ada suara. Kalau ada suara, ya boleh. Atau itu kalau tidak ada suara, ada bau aja, ya berarti itu sudah yakin wudu kamu atau ada yang keluar. Terus juga di dalam riwayat hadis lain sampai boleh dia masukin tangan, pastikan juga kalau laki-laki bisa masukin tangan, lihat ada yang keluar atau tidak di ujung kelamin laki-laki. Itu hukumnya, biar Rasulullah tutup pintu di hadapan syaitan biar tidak jadi was-was, ini ada yang keluar atau tidak, saya mau batal salat. Enggak, belum dengar, belum, itu salah. Hukumnya kalau yakin keluar sudah wudu kamu batal, berarti wudu lagi. Kalau tidak, jangan was-was, jangan ikut was-was syaitan. Itu salah satu di hidup kita. Rasulullah obatin was-was kita dimanapun. Itu tadi saya bercanda waktu bilang jangan takut salah waktu baca. Jadi salah kalau kamu takut. Itu kemarin kita juga bilang di di waktu ketemu sama orang Tenggarang. Jangan takut salah. Kalau takut salah jadi salah. Kamu was-was ini ada itu, jadi jangan, karena kamu kayak magnet, kamu mulai tarik dari jauh, jangan. Oke, terus di sini kasih kadudin, audamin, wahasatin, itu semuanya masuk. Dud itu seperti anak kecil, kadang-kadang keluar namanya bahasa Indonesia dud? Aida, Bu Aida? Cacing. Cacing ya, dud. Itu kadang-kadang ada anak kecil yang makan manis atau itu sampai keluar seperti itu. Kadang-kadang sama orang yang besar juga. Kadang-kadang ada yang sakit perutnya, ada namanya apa tadi Novi? Cacing atau ulat. Ulat, ada ulat juga yang panjang itu zaman dulu ya kan. Kadang-kadang ada sampai keluar ujungnya. Itu biasa sama anak kecil. Tapi kalau juga jadi sama yang besar, itu kalau keluar wudunya batal. Oke, yang kedua. Ini satu. Yang kedua, apa itu yang kedua? Yang membatalkan wudu, hilang akal. Hilang akal ini ringkasnya, hilang akal. Tapi ada berapa sebab hilang akal? Seperti tidur, itu masuk. Hilang zawalul aqli binaumin aw ghairi. Satu, zawalul aql. Al-aql lughatan al-man'.
melarang atau dilarang itu man al-aql. Wa syar'an bima'na at-tamyiz wa yu'raf bi annahu sifatun yumayyizu biha bain al-hasan wal qabih. Itu al-aql sifat khusus manusia. Itu yang punya akal manusia aja, sama jin. Terus hayawan kadang-kadang dia kalau kita kasih sesuatu dia kayak faham. Itu bukan akal yang terima agama. Itu akal kayak yang bisa atur hidupnya. Beda sama akal terima agama, ini benar atau tidak. Seperti anjing, kalau kita ngajarin dia bisa. Allah Ta'ala berfirman, mukallibin fa'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing, kalau kita ngajarin dia ini boleh, ini tidak boleh, dia sampai bisa jaga anak, bisa jaga kambing, bisa jaga rumah. Itu maksudnya Syekh, itu berarti dia punya akal. Nah, itu akal bukan yang maksudnya di dalam agama syariah Islam, akal yang hukum syar'i untuk akal tersebut. Itu beda. Juga kadang-kadang saya orang kampung, kita lihat lewat di tempat di gunung yang serem. Kadang-kadang seperti sapi, seperti hayawan lain, dia enggak mau lewat tempat, takut dia jatuh ke bawah. Ini berarti dia punya akal. Enggak, itu namanya at-tabi'ah an-nafsiyah. Tabiatnya dia faham, ini kalau saya lewat sini mungkin jatuh, kalau jatuh meninggal. Itu beda sama akal yang al-khitab syar'i, yang Allah Ta'ala kasih hukum-hukum untuk orang yang punya akal. Zawalul aqli, ini umum sekarang di sini. Hilang akal. Akalnya itu ada berapa sebab. Yang sebab syar'i seperti tidur, itu sebab syar'i, bisa hilang akal. Kalau tidur akalnya tidak ada, ya kan? Oke. Apa itu tidur? Istirkha'ul a'sab ad-dimag min ajli rutubah. Itu tidur itu gimana saya jelaskan, karena kata-kata ini belum pernah pakai. A'sab ad-dimag, apa itu? Urat-urat yang di kepala otaknya. Kan ada gimana, Novi bisa bantu saya atau tidak? Istirkha a'sab ad-dimag min ajli rutubati ma yas'ad min al-mi'da min al-abkhira al-mutasa'ida min al-mi'da. Ini biar saya lebih jelas, biar teman paham. Tidur itu bagaimana cara tidur? Cara tidur ini lihat contohnya, kalau kita makan banyak, langsung mau tidur. Kenapa? Sebabnya apa? Ya, setelah ini saya kasih contoh. Kalau kita mau masak air, setelah mendidih keluar apa itu namanya? Kayak seperti usap, ya kan? Ketutupannya. Itu dalam bahasa Arab namanya bukhar. Namanya bukhar. Itu perut kita atau lambung kita seperti itu. Setelah kenyang, dia ada keluar. Tapi pergi kemana ini? Yang usap ini tadi, seperti masakan tadi, pergi ke otak. Sebabnya jadi tidur. Jadi kalau kita kenyang bisa tidur cepat, lebih dari yang lapar. Ya, itu sebab tidur. Jadi orang sahabat karena makanan mereka sedikit, karena makanan mereka bukan seperti kita banyak, tidur mereka sedikit. Sampai ulama bilang, man akala kathiran syariba kathiran. Barang siapa makan banyak, minum banyak. Yang minum banyak ngantuk, tidur banyak juga. Yang tidur banyak rugi. Kalau kamu makan banyak, harus minum banyak. Karena haus, karena makan dalam banyak. Istirkha al-a'sab. Oke.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba baca ini katanya ini. Baca Novi yang kamu tulis. Atau ya? Mengendurnya saraf-saraf otak, Syekh. Oke. Istirkhal asab. Tapi sebabnya apa tadi? Sebab al-abkhirah as-sa'idah min al-mi'dah. Sebab itu keluar dari lambung ke saraf-saraf otak. Oke, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini salah satu. Jadi tidur itu nikmat. Aslinya nikmat dari Allah Ta'ala. Kenapa? Kalau kita tidak tidur, saraf-saraf otak itu kering. Kalau kering jadi gila. Itu di hukum yang kita belajar kemarin, belajar hukumnya apa? Nom. Kapan jadi wajib? Kapan haram? Kapan makruh? Kapan mandub? Itu salah satu hukum di sini. Kalau ada dokter ahlinya bilang kalau kamu tidak tidur bisa jadi gila hari ini karena kamu sudah 3 hari entar apa saraf-saraf kamu sudah kering. Kalau kering jadi gila harus kamu tidur. Ini berarti wajib tidur. Kalau dia tidak tidur haram. Ya. Oke, terus ada ibadah, ada salat, ada itu nanti. Hukumnya nanti. Tapi sekarang karena dokter ahli amanah, ahli agama Islam, bicaranya benar 100%, berarti kamu ikut tidur dulu. Habis itu bisa apa hukum salat, puasa diulang di waktu lain. Itu kapan? Kalau sudah waktunya seharus wajib. Ya. Itu salah satu. Berarti satu hukum yang kedua hilang akal. Sebabnya yang syar'i apa itu? Atau yang biasa tidur. Yang kedua gila. Gila sudah. Akalnya sudah hilang karena dia gila. Sebabnya apa itu masalah lain. Sebabnya apa? Tapi ini berarti akalnya tidak ada. Berarti wudunya batal. Oke. Wal ighma binsan. Dia tiba-tiba jatuh binsan. Sehat tidak ada masalah. Itu banyak yang seperti itu. Berarti wudunya batal. Was-sara'. As-sara'. Apa itu sara'? Sara' itu sarap bahasa Indonesia. Masuk jin namanya apa bahasa Indonesia? Surban ya kan atau surban. Apa itu bahasa Indonesia? Kesurupan. Kesurupan. Ada ke. Juga ini bah yang perutnya atas, keserupan. Beda kan? Oke. Keserupan itu sara. Artinya kalau jin masuk badannya sampai akhirnya dia ada berapa macam dari situ. Ada berapa macam. Bagaimana kenapa Syekh berapa macam? Karena ada yang dia masih sadar, masih bisa dengar, masih lihat kamu kalau kamu lagi bicara sama dia. Ada berapa yang tidak. Setelah kamu baca atau setelah kamu bicara sama dia, dia tidak tahu apa yang bilang. Itu masuk juga. Berarti akalnya hilang. Oh Syekh itu obatnya, itu masalah lain. Sekarang kita bilang akalnya hilang. Akal orang tersebut laki-laki atau perempuan karena jin masuk badannya sampai akalnya hilang, itu jadi wudunya batal. Yang kelima sama tidur. Yang kelima. Jadi tidur sama gila, binsan sama apa? Keserupan juga atau kemasukan ya. Kerusakan enggak. Keserupan. Iya, kerasukan, Syekh. Bukan rusak. Kerasukan. Ini baru pertama hari ini. Oke. Wa as-sukr. As-sukr itu mabuk. Mabuk itu Syekh, tapi mabuk aslinya haram. Ini kita sekarang hukum di sini bukan masalah haram. Haram sudah yakin. Tapi maksud kita kalau dia minum sampai akalnya hilang, itu berarti wudunya batal.
Itu hukum di sini. Terus hukumnya apa? Ya, ada berapa hukum di sini? Minum. Itu minum keras. Ada mungkin dibaksa sama dia. Orang jahat ketemu di jalan, bawa ke tembakan, bilang sama dia, kalau kamu tidak minum saya. Ini hukumnya dalam hukum syar'i apa? Ya boleh minum. Boleh minum, tapi jangan itu jadi kesempatan. Saya mau coba. Mereka kasih botol, kamu minum botol semuanya. Mereka mau kamu minum aja, walau sedikit. Sudah cukup 1 gelas. Jangan kamu tambah lagi, bilang ini karena fulan dibaksa. Juga syaratnya juga harus orang yang jahat. Kalau kamu tidak minum, dia bisa dibunuh atau bisa bunuh kamu. Ya, juga apa namanya ini tadi apa? Ala kadar yang mereka bilang, juga orangnya orang jahat yang bisa apa melaksanakan yang dia bilang sama kamu, atau bisa tetap berjanjiannya atau tepati perjanjian yang dia bilang. Oke, itu namanya semuanya masuk di mana? Di zawalul aqli, hilang akal. Kecuali kalau tidur di dalam cara apa itu bahasa Indonesia? Illa nauman, kecuali tidur orang yang duduk tegak ya kan? Tegak. Ini dan apa? Menatapkan pantatnya di tanah tempat duduk. Maksudnya illa qa'idan mumakkinan maq'adatahu min, maksudnya duduk di dalam cara yang bagus biar tidak keluar udara itu, biar ingin atau suara. Kalau dia duduk benar, ini lihat saya kasih contoh, mungkin atas motor. Kalau di atas motor nggak ada yang bisa, ya kan? Kenapa? Karena tempatnya sudah tutup. Artinya sama, kalau kamu duduk di tanah yang rapi, juga kamu dalam cara yang bagus, itu aman. Walau kamu sampai tidur. Dalilnya dari mana? Dalilnya karena sahabat lagi nunggu salat, waktu mereka nunggu, tidur dalam cara yang duduk tadi itu. Caranya yang bagus atau yang baik. Illa naum qa'idan mumakkinan maq'adatahu. Berarti Syekh dia tidur biasa atas kasur, sudah wudunya batal. Itu kecuali Nabi Muhammad SAW, itu Rasulullah kasih tahu, tanamu aini wala yanamu qalbi, karena mata Rasulullah tidur tapi hatinya tidak, atau ya hatinya tidak tidur. Jadi dia kalau tidur sampai dia tidur. Dalam riwayat hadis sahih, Bilal Rasulullah qiyamul lail, habis itu dia masuk istirahat sedikit. Aisyah bilang sampai ada suara ini. Ya artinya Rasulullah tidur. Tapi langsung datang Bilal, langsung, wahai Rasulullah sudah salat. Waktu salat Rasulullah bangun langsung masuk salat. Tidak wudu. Kenapa? Itu beda. Rasulullah beda. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai. Itu badannya beda kita. Juga Rasulullah bisa lihat dari belakang. Dia dalam riwayat hadis sahih bilang, luruskan saf ya. Saya lihat ke belakang seperti yang saya lihat ke depan. Sampai mereka bingung. Jadi Rasulullah kalau bilang rapat saf itu, mereka sudah langsung otomatis itu. La ilaha illallah illa nauman qa'idan mumakkinan maq'adatahu minal ardi. Al-thalith iltiqa basyaratai rajul wa imra'ah. Itu bahasa Indonesia bilang apa? Bersentuhan, ya kan? Bersentuhan antara kulit orang laki-laki dan orang perempuan. Bersentuhan. Itu madhab Imam Syafi'i. Madhab Imam Syafi'i kalau bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan, wudunya sudah batal. Itu al-ahwat inda Imam Syafi'i. Iya, ada berapa imam lain kayak mungkin Abu Hanifah bilang kalau ada syahwat ya.
Kalau tidak, tidak. Berarti biasa aja, seperti dia istrinya mau kasih gelas atau sampai kena jarinya atau tangannya, mazhab Imam Syafi'i kita itu batal. Tidak ada fikir dia mau kasih gelas aja, mau minum air atau mau teh atau minum atau kasih sesuatu, itu mazhab Imam Syafi'i sudah salatnya atau wudunya batal. Oke. Illa ajnabiyan min ghairi haid. Kalau dia pakai kaos, kalau juga pakai kain, kalau itu sudah wudunya. Dia pegang istri atau perempuan yang bisa nikah sama dia dari kepala, dari tangan, tapi dia pakai baju atau pakai itu, sudah wudunya tetap sah, tidak batal. Itu yang kita harus perhatikan. Saya tadi minggu kemarin bilang sama kamu, kecuali di Mekah. Di Mekah tidak bisa. Tidak bisa karena apa itu bahasa terus rame ya kan. Jadi tidak bisa perhatian, harus kita ikut madhab lain biar apa namanya ini tidak ganggu. Kalau saya wudu pergi pulang wudu, tidak bisa wudu. Di mana wudu? Kalau kamu masuk tidak bisa keluar. Kalau keluar harus balik lagi dari pintu pertama. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, tadi itu duduk tadi saya lupa jelaskan karena waktunya habis. Duduk itu syaratnya juga jangan orang yang gemuk sekali. Badannya banyak daging sampai dia kayak jauh dari tanah, dari bumi. Kenapa? Karena ada daging, badannya besar itu jadi tidak. Syaratnya seharus dia wudu kalau dia tidur atau ngantuk. Kenapa? Karena dia jauh, tidak tutup tempat keluar angin. Juga jangan orang yang kurus sampai kalau dia duduk kayak tolanya itu juga itu bisa keluar. Itu ada syarat. Ada syaratnya. Saya sendiri, pikiran saya lebih afdal kalau kamu ngantuk, lebih afdal wudu. Biar semangat lagi, biar aman, biar. Tapi kapan kita melakukan seperti itu ada. Seperti tempat yang macet, rame, seperti tempat wudu yang tidak ada tempat wudu, seperti di tempat yang mulia. Saya seperti contoh tadi saya bilang di Makkah. Lagi di Makkah dia harus lagi nunggu dari setelah tawaf, nunggu salat subuh dia sampai tidur. Ya tidak usah. Ini dalam hukum syar'i tidak masalah. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi bilang apa? Kulit. Tadi namanya apa tadi bilang? Bersentuhan. Bersentuhan itu syaratnya apa? Syaratnya laki-laki yang sudah balik sama perempuan yang sudah balik. Artinya kalau laki-laki sama anak kecil, perempuan, atau kebalik, perempuan sama laki-laki yang masih kecil belum balik, itu masih belum. Kecuali kalau sudah orangnya bisa lihat anak ini atau perempuan ini di dalam pikiran syahwat, itu sudah wudunya batal. Juga atau perempuan itu mungkin kita bilang ini pikirannya jauh, tapi ini ihtiyat dari fuqaha bilang malam tushtaha. Ada kadang-kadang ada perempuan yang umurnya kecil belum balik tapi badannya gede sampai itu kayak sudah balik. Itu sudah dalam hukum syar'i kalau pegang atau badannya itu wudunya batal. Syekh ini fulan hatinya kotor. Enggak, ini masalah lain. Masalah hukum lain. Tapi perempuan atau anak perempuan badannya sudah gede, kayak sudah balik, walau dia belum balik, itu jangan pegang tangannya atau badannya.
اوكي لا اله الا الله محمد رسول الله. والكبيران هم الذين بلغ حد الشهوة عرفا عند ارباب الطباع السليمة. Itu orang yang biasa. Jangan kita lihat orang yang akalnya kurang sampai dia umur anak ini 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tapi badannya lumayan dia sampai pikiran syahwat di situ. Itu orang seperti hayawan. Itu jangan kita lihat itu. Kita lihat orang yang akal, yang punya akal, yang orang faham. Karena kita lihat ada berapa korban anaknya kecil 6 tahun, 7 tahun, ada yang ganggu laki-laki. Itu sudah akalnya luar biasa. Itu kayak seperti masuk hayawan, bahima. Tidak ada fikir. Enggak, ini hukum untuk orang yang syar'i, yang akal, yang normal. Yang normal. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثالث أن من نواقض الوضوء تيقن الالتقاء. Itu yakin. Itu tadi yakin. Tapi kalau enggak ragu-ragu, saya tadi lewat ini pegang atau tidak? Kena atau tidak? Itu masih. Tapi yakin itu yang kita harus perhatian. الرابع مسح قبل الآدمي أو حلق الدبوري بباطن الراحة أو بطون الأصابع. Memegang kubul anak Adam manusia atau tuburnya juga memegang, ya kan, kubul al-adami, dia kubulnya sendiri atau anaknya seperti ibu lagi ini anaknya mau dia sudah wudu tapi anaknya mau bersihin ini. Bagaimana caranya ibu itu sudah wudunya batal. Oh Syekh, ini anak saya, ini mahrim saya. Bukan masalah mahrim. Ini kalau kamu sendiri aja, laki-laki atau perempuan pegang yang punya dia sendiri, itu wudunya batal. Apalagi orang lain. Masqabul al-adami. Itu semuanya ada dalil, ada hadis, kita nanti kalau kita belajar. Oke. Itu qubul atau dubur. Qubul atau dubur. Kalau dia memegang satu, wudunya batal. Di butun al-asabi'. Ini butun al-asabi' atau butun al-kaf. Batn al-rahat. Apa itu butun al-asabi' ini? Kalau kita taruh tangan seperti ini, itu berarti kalau saya pegang dari atas, dari belakang, ini tidak masalah, wudunya tidak batal. Wudunya tidak batal. Kecuali kalau itu yang namanya apa bahasa Indonesia bilang apa? Tepat apa bahasa Indonesia? Batun asabi'. Namanya apa bahasa Indonesia? Telapak tangan, ya kan? Dengan telapak tangan. Berarti kalau belakang, kalau pinggirnya itu tidak masuk, tidak batal. Batun al-asabi', telapak jari juga atau tangan juga. Itu yang kalau pegang wudu kamu batal. Ini yang saya bisa sampaikan di hari ini. Nas'alullah an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-fiqh wal yaqin. Syekh, mungkin ada tanyaan. Syekh, ini kayak keras. Itu kita harus perhatian, ini agama. Ini agama. Harus kita perhatian tentang hukum syar'i. Seperti itu. Jadi saya ikut yang paling afdal, paling ahwat, paling aman. Ya. Nas'alullah an yanfa'ana wa iyyakum bima yuhibbuhu wa yarda, bima ta'allamna wa yaj'alna wa iyyakum mimman yuhibbuhum wa yardahum wa yakhtassuhum bi khidmatihi innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.